Saya mau tanya dulu, kamu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dia bilang kalau bisa mujizat besar, Bapak. Saya bilang kalau mujizat besar sudah terjadi dalam hidupmu. Apa maksud? Iya, sudah terjadi. Bapak maksud apa? Saya bilang begini, kalau mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi kalau mencintai orang tua anak sama kayak anak sendiri itu mujizat. Dia bilang, oh iya, ya ibu-ibu bilang begini, oh Bapak, kalau begitu Tuhan punya maksud kok untuk kami. Biar kami pulang, kami tidak minta anak lagi. Pasti Tuhan punya maksud untuk anak ini. Tapi yang bapak-bapak bilang begini, betul mencintai anak sendiri itu mujizat. Kalau mencintai orang lain tua anak ya anak sendiri itu, mencintai anak sendiri itu biasa. Tapi kalau mencintai orang lain tua anak ya anak sendiri itu mujizat. Berarti kalau mencintai istri sendiri itu gampang tapi kalau mencintai orang lain pun istri sama ke istri sendiri itu mujizat. Saya bilang apa? Itu parakus pula. Satu tema yang luar biasa. Mujizat itu nyata. Dan untuk itu di malam yang pertama ini saya akan ajak kita bersama-sama belajar dari satu bagian pembacaan Alkitab Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Baik sudah. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang optimis itu. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Mujizat itu nyata. Waktu saya merenungkan bagian-bagian firman ini, saya ingat satu pengalaman kecil ketika saya masih melayani di Sabu. Ketika saya melayani di Sabu, ada datang dua pasangan suami istri. Mereka pasangan ini sudah menikah kira-kira 13 tahun, tapi mereka belum ada anak. Mereka ambil orang tua anak, pelihara, terus mereka datang kepada saya. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, berdoa dulu. Saya berdoa dulu untuk apa? Dia bilang, berdoa dulu Bapak. Kami sudah nikah 13 tahun, ini kok tidak ada anak. Saya bilang, kok kamu buat apa saja? Terus tapi mereka bilang, Pak Pendeta berdoa dulu. Pak Pendeta, kami sudah ambil orang tua anak Bapak, sekarang sudah kelas 6, ini mau SMP. Oke, baik, kita akan berdoa. Saya mau tanya dulu, kamu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Dia bilang kalau bisa mujizat besar Bapak. Saya bilang kalau mujizat besar sudah terjadi dalam hidupmu. Apa maksud? Iya, sudah terjadi. Bapak maksud apa? Saya bilang begini, kalau mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi kalau mencintai orang tua anak sama kayak anak sendiri itu mujizat. Dia bilang, oh iya, ya ibu-ibu bilang begini, oh Bapak, kalau begitu Tuhan punya maksud kok untuk kami. Biar kami pulang, kami tidak minta anak lagi. Pasti Tuhan punya maksud untuk anak ini. Tapi yang bapak-bapak bilang begini, betul mencintai anak sendiri itu mujizat. Kalau mencintai orang lain tua anak ya anak sendiri itu
Mencintai anak sendiri itu biasa, tapi kalau mencintai orang lain, anak sendiri itu mujizat berarti. Kalau mencintai istri sendiri itu gampang tapi kalau mencintai orang lain, Bung, istri sama ke istri sendiri itu mujizat. Saya bilang apa? Itu parakus, pula sembarang. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar satu bagian pembacaan Alkitab. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Saya ingin bilang kepada saudara bahwa salah satu tema utama dari kebangkitan Yesus ialah kebangkitan kembali, mujizat dan kuasa-kuasanya. Jadi tidak mustahil kalau Tuhan ini bekerja malam hari ini. Amin. Kalau kita belajar dari teks ini, settingan awalnya menarik, bahwa pertama kejadian ini berlangsung di luar kota, tidak di dalam Kapernaum. Dia ada di luar. Itu hal menarik. Nanti sebentar kita tahu kenapa dia menjadi menarik. Tapi saya ingin bilang kepada saudara bahwa ada hal yang bermasalah di situ. Kenapa? Kalau orang kerasukan setan, boleh ada tinggal dengan jemaat di dalam. Mereka boleh duduk di antara mereka, tidak apa-apa. Kalau ada yang sakit berat, boleh tidur di rumah, dijaga oleh sahabat, oleh saudara-saudaranya, tidak apa-apa. Tapi kenapa bagi seorang kusta ini, dia tidak boleh tinggal di antara orang-orang? Dia harus di luar. Ini settingan awal yang menurut saya menarik. Orang kerasukan setan, tinggal sama-sama tidak apa-apa. Di dalam gereja sama-sama tidak ada. Duduk sama-sama begini, tidak apa-apa. Kita tidak tahu mana yang kerasukan setan, mana yang tidak. Yang sakit bisa didampingi oleh keluarga dan sahabat. Tapi kenapa orang kusta harus tinggal di luar? Itu menarik. Tapi sebelum itu, kita membuka semua di dalam nama Tuhan. Saya ingin bilang kepada kita bahwa kalau Tuhan izinkan sebuah mujizat terjadi, termasuk sebentar, saya ingin bilang kepada saudara, mujizat itu harus ditempatkan pada track yang benar, pada jalan yang benar. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan karena itu saudara-saudara, ini hal tidak gampang untuk kita menikmati sesuatu. Tapi mari kita lihat lebih jauh dulu. Orang kusta. Dia bilang lengkapnya nanti pulang baru belajar sendiri di dalam Imamat pasal 13 dan Imamat pasal 14. Tulisannya panjang sekali bagaimana orang kusta dibuang sampai kemudian kalau mereka sembuh mereka dibawa kembali ke dalam persekutuan. Tapi yang menarik beberapa catatan ini. Yang pertama, orang kusta dilarang keras tinggal bersama-sama di dalam kampung. Tidak boleh. Orang kusta tidak boleh tinggal dalam kampung. Dia tinggal sendiri. Ada pondok satu di luar kampung, tinggal di situ. Mau tinggal dengan kambing, kau sapi, kau tinggal sana. Dia jauh dari persekutuan. Jadi yang pemalas ikut persekutuan dan sampai kusta. Tinggal di luar. Yang tidak bisa bergaul lagi dengan orang. Saya bayangkan saudara-saudara, itu orang di Gerasa yang kerasukan 6.000 roh jahat. Dia sudah tidak lagi bisa tinggal dengan orang lain. Dia hanya tinggal di luar, di kuburan. Ada kawan di kuburan? Ada kok tidak? Dia tinggal di sana. 6.000 roh jahat. Saya bayangkan 6.000 itu tolong ngiri Kita pukawan hanya satu roh jahat di otak, kita supusi. Ini 6.000 dan tinggal di luar. Kedua, orang kusta ini harus pakai pakaian compang-camping, terobek. Robek di sini, robek di sini, robek di sini. Di sini tidak ada yang kusta maksudnya. Yang terobek ada, tapi tidak kusta. Tapi catatan menurut Alkitab, dalam pengalaman mereka yang kusta itu bukan saja tinggal di luar, tapi harus pakai pakaian robek-robek. Yang ketiga, yang kusta itu harus kepala botak. Harus, menurut catatan itu. Saya waktu renungkan, saya lihat ulang-ulang sepung kepala ini. Tapi saya tidak kusta Kita dua tidak toh? Mengerikan. Keempat, yang kusta itu kalau jalan kemana-mana harus tutup dia pun bibir bagian atas. Itu semua tutup bibir bagian atas. Begini kau pokoknya itu kusta. Ya kalau ada yang dalam begini, tanya dia. Bukan sariawan lah, tanya kusta. Berasa di bispa pokok kita. Yang kelima ini menarik saudara. Bagi mereka yang kusta kalau jalan, mereka harus sambil berteriak, najis, najis, supaya orang tahu bahwa itu dia kusta. Itu sebuah proklamasi tentang dirinya yang kusta. Dalam mana-mana bilang, najis, najis.
Waktu saya renungkan ini bagian, saya agak senyum-senyum. Kenapa? Jangan sampai orang yang tukang cerita tinggi itu juga kusta. Karena dalam pimanan, kolbe, kan kasih tahu di pundir itu kayak kusta. Kira-kira begitu. Nanti saudara belajar sendirilah dari Imamat pasal 13 dan 14. Dalam kenyataan begini, saudara-saudara, mereka yang kusta terbuang. Orang tidak dekat lagi dengan mereka. Lantas sekarang kita akan menempatkan mujizat Yesus ini pada tempat yang betul-betul menjadi bagiannya. Supaya sebentar, kalau saudara ingin menikmati mujizat Tuhan, itu harus ditempatkan di tempat itu. Apa itu? Pasal-pasal awal dalam Injil Markus menempatkan pelayanan Yesus ini kira-kira dalam 5 bagian yang serius. Pertama, dia ingin menyampaikan kepada kita berita sukacita bagi mereka yang tertindas oleh berbagai-bagai hal. Ada berita pelepasan bagi mereka. Segala bentuk yang membawa manusia pada kerusakan, ketakutan, Yesus bilang tidak. Ada berita sukacita yang ingin diberitakan kepadamu. Itu bagian pertama dari pelayanan Yesus. Bapak Mama, saya ingin kasih saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, itu kali kata-kata yang paling kita banyak dapat itu bilang begini, celakalah, 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 celakalah. Tapi ketika kita geser sampai di perjanjian baru, mulai dari berita kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus terangkat ke surga sampai pencurahan Roh Kudus, kata-kata itu sudah tidak kita temukan lagi. Semua yang kita temukan ialah jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara ada masalah? Ada? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Dan demi nama Tuhan malam hari ini saya ingin bilang kepada saudara, jangan takut. Saya paling jengkel kalau mau pasca kok orang jalan piman mana kok putar-putar film neraka itu. Saya paling jengkel. Kenapa? Nanti nonton apa itu film penyiksaan, terus jemaat datang di saya bilang begini, Pak Pendeta, neraka tuh. Saya tidak pusing di neraka. Kok kenapa Bapak bilang begitu? Kok saya masuk surga kenapa pusing di neraka? Tapi minimal pendeta harus tahu, saya tidak perlu tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi saya kalau masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya, bukan karena takut. Jadi kalau Yesus datang dia bawa berita gembira, jangan takut. Nah yang berpikir bikin takut itu dari mana? Dari orang yang kasih takut sama kayak di lingkungan kok anak kecil tidak bisa makan jadi sengaja makan tuh nanti yang datang dalam nama Tuhan itu beritanya gembira, berita sukacita, bukan bikin takut. Begitu, amin. Mujizat harus ditempatkan di situ duluan, berita sukacita. Kedua, saudara-saudara, bahwa pelayanan Yesus itu diarahkan pada sebuah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang sesuatu yang benar, tentang kasih karunia Allah. Kadang-kadang kita ada pada pengajaran yang salah tentang kasih karunia Allah. Karena bukan kita yang mau supaya kita datang dan tenggelam di dalam hadirat Allah, tapi kita rindu Tuhan hanya ikut kita pun mau. Kita ketemu banyak orang sekali, dia datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya berdoa sampai berhenti toh. Kalau kita lagi rindu begitu rupa supaya Tuhan yang masuk di dalam kita, dalam hadirat kita, bukan kita yang masuk dalam hadirat Allah. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saya berdoa kasih satu nenek usia 103 tahun di Sumba. Pas dia ulang tahun ke 103, saya ada KKR di sana, singgah di dia berdoa, terus dia nenek, kita berdoa iya Bapak, kita berdoa kasih anak cucu dong kau berhasil iya kita berdoa kasih dong usaha kau sukses iya Bapak. Nah kita berdoa kau nenek umur panjang jangan. Kok kenapa nenek? Iya Pak Pendeta umur panjang kok umur pendek itu tidak penting. Tapi yang paling penting bagi saya adalah tetap di dalam Tuhan atau tidak. Itu lebih penting. Terus orang datang ke setahun, nenek, kanta satu ada mati di situ. Terus dia bilang, aduh senang beta kapan?
Bibi nenek tenang, sedikit lah. Oh, jadi kalau ada yang sakit berat umur 93 tahun, nah lihat kok mati sudah. Alkitab bilang 70 tahun, lebih sedikit juga bisa 80, tapi itu kebanggaannya ialah penderitaan, asam urat, jantung, lupa ingatan. Iya, kita pun bapa dong yang semulai lupa tuh, potong duduk kas makan, terus ada tamu datang kas tahu, "Bai makan kok." Iya. Dia anak yang nama Yandi, bab tua bilang, "Sumati lama." Terus tuan tanya, "Yang Yandi yang mana?" "Beta suya Yandi." Tua memang kebanggaannya tuh penderitaan. Betul lah, paling-paling hanya bermain dan cucu sah. Bai dulu waktu Jepang datang, semua lari, tapi Bai sebenarnya lari. Terus Bai itu tidak Bai luar biasa. Kok kenapa Bai pun kawan lari, Bai sebenarnya lari. Dia mau lari karena mana kok pistol sudah di sini. Paling Bai pun ceritanya begitu. Bai dulu dibakalai dengan 6 orang itu, Bai lawan semua dan hanya kelingking saya yang tergores sedikit, kelingking yang tergores. Bai hebat, hanya kelingking yang tergores Bai. Iya. Terus yang lain dong tuh patah buang semua. Ya paling-paling dulu baca cerita begitu. Saudara, biarkanlah nanti Tuhan bekerja untuk kita. Tempatkan mujizat itu pada track yang benar. Kita yang mau supaya kita masuk dalam hadirat Allah, jangan kita paksa Tuhan masuk kepada kita. Yang ketiga, pengajaran Yesus itu berurusan dengan usir setan, pengusiran. Jadi bukan saja berita sukacita, bukan saja sebuah pembelajaran bagi mereka, tapi sebuah titik di mana setan keluar, supaya pengaruh-pengaruh jahat tidak ada pada kita. Kadang-kadang kita berdoa begitu rupa supaya setan di luar membangun lari. Setan ini berada pelia saya pemuka dibangun lari. Tapi kita piara setan di dalam kita sampai bertumbuh terus menerus. Makanya dengan sombong sekali kita pun Bapa dan bilang, "Sekal su kiri betul, nanti bor kanan lain." Di sini juga ada siapa pun Bapa cuang angkat. Bapak ini saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau susi marah Lucifer juga kalah Bapak. Itu manusia tidak jelas itu. Di sini juga ada. Sebentar kita doakan Mau? Betul-betul ada. Faham? Ya aku aja kita mau doakan. Biar Tuhan lepaskan. Saya suka berkhotbah di mana-mana, saya mulai dengan kalimat ini. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin. Betul-betul yakin. Harus dia dengar. Berarti lawan setan kita kalah kok kita menang. Yakin? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Apalagi kalau percaya Tuhan tidak pakai otak. Bayangkan kalau kita belajar dari Efesus pasal 6, dia kasih tahu inilah cara-cara melawan tipu muslihat iblis. Dia kasih tahu 1, 2, 3 bagian terakhir dia bilang begini, doa yang tiada henti-hentinya membuat iblis ketakutan. Doa kita seperti panah-panah api yang keluar, itu iblis takut. Tapi ini ibu hamil dong keluar malam bukan berdoa. Dong ame paku 10 senti tusuk. Di sini juga ada. Siapa pun mama tuh angkat tangan. Lawan setan pakai paku. Di sini juga ada. Siapa pun istri. Dong taruh paku di sini. Taruhlah sisir besi di sini. Itu kepala kau tuh bangunan. Sekarang Yesus mengajarkan kepada kita dia akan berkuasa mengusir setan. Terus keluar. Soalnya pakai paku. Saya suka pakai contoh yang orang mungkin sebuah saya contoh. Saya suka kasih tahu. Saya melayani di pedalaman Amluban Timur dari Kenero datang sini jam 9 malam. Itu jarak 180 kilo. Pas mau keluar begini. Kami saya naik, saya istri naik motor. Anak kami umur 1 tahun naik. Pas mau jalan jam Bapak. Ya. Jangan lupa taruh genoa. Untuk apa? Usir setan. Lu yang setan. Setan apa usir genoa? Di sini juga ada. Ada. Faham? Ya sekarang mujizat ini harus ditempatkan di track yang benar. Saudara akan mengalami tiap-tiap waktu tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil.
Yang keempat, saudara, pengajaran-pengajaran Yesus itu kalau kita baca dalam teks-teks awal ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa memulihkan orang sakit menjadi sembuh. Tidak ada yang mustahil, dia pulihkan. Kenapa tidak? Sakit disembuhkan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Dia bisa pakai apa saja. Dia bisa berbuat apa saja. Amin kok. Ada orang buta dan Yesus hanya sentuh di tangan dia dan dia melihat. Ada orang yang hanya menjama jubahnya, asal ku jama jubahnya, sembuh. Yang kelima, saudara-saudara, mujizat ini harus ditempatkan pada track ini, yaitu kalau kita belajar dari Injil Markus, dia kasih tahu kita bahwa mujizat Tuhan itu kemudian berurusan dengan pentahiran. Apa itu pentahiran? Pemulihan kembali hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ini dimensi paling utama. Mujizat harus ditempatkan di sini. Kesimpulan dari 5 hal ini menjadi ringan. Mujizat itu harus ditempatkan pada pemulihan tubuh, jiwa, roh, semuanya. Banyak orang cari Tuhan hanya sekedar untuk menyembuhkan tubuhnya, tapi tidak jiwanya dan rohnya. Itu tidak bisa. Kalau itu yang saudara cari, jangan cari di sini. Carilah di tempat lain. Karena mujizat itu berurusan dengan pemulihan tubuh yang sakit, jiwa yang bermasalah, dan roh yang terputus dengan Tuhan. Jiwa itu apa? Karakter kita, perjumpaan antara akal dan perasaan harus dipulihkan. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan. Mujizat ditempatkan di situ. Jangan hanya cari untuk kesembuhan badan. Saya bilang di mana-mana, saudara-saudara, cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh. Jangan. Itu salah kenal Tuhan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang suka minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Tunggu pesawat lewat. Masalah dong lihat saya sama dong pemata begini. Jangan cari Tuhan hanya untuk kekayaan. Karena Tuhan datang dari surga bukan untuk itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan justru lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kan kaya-kaya semua toh. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis, mak beli paket, kepu susah. Mau beli sepatu pergi gereja, saya pakai tanya itu mas, ya bisa bayar 6 kali. Cari Tuhan hanya untuk itu bermasalah. Kalau begitu untuk pemulihan yang sempurna ini Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Dan coba-coba biar istri tambahkan, pulang tidur di luar. Itu tempatnya di situ, pemulihan. Jadi kalau saudara ingin menikmati mujizat hari-hari hidupmu, mujizat harus ditempatkan dalam 5 hal tadi. Yang secara singkat saya bilang, dia harus pemulihan tubuh, pemulihan jiwa, dan pemulihan roh kita. Itu mujizat pada track yang benar. Makanya saya bilang, kalau saudara hanya datang kepingin sembuh, jangan datang di sini, saudara salah tempat. Kalau begitu saudara-saudara, di dalam Yesus itu kemudian kita menemukan. Saya mencatat ini beberapa hal yang serius bagi kita. Satu, saudara. Satu, di dalam Yesus kita temukan bahwa sebagai Allah, dia mampu untuk menebus dosa saya dan saudara. Aku berkata kepadamu, kepada yang lumpuh. Kalau saudara baca ayat pasal 2 nanti dia kasih tahu. Aku berkata kepadamu, dosamu diampuni. Dan orang lumpuh itu berjalan. Sebagai Tuhan dia melakukan. Itu yang luar biasa. Sebagai tabib,
Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebagai mempelai laki-laki, dia datang bawa kabar gembira, sukacita bagi mereka yang menanti-nantikan dia. Saya dan saudara, sukacita, bukan senang. Saya bicara di mana-mana, saudara, senang dan sukacita itu dua hal yang berbeda. Amin. Senang itu berurusan dengan kepuasan kita, karena kita terima sesuatu dari luar. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik itu baik, baik tidak baik. Baik kita terima, baik kita tidak terima. Itu sukacita. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, saudara hanya bisa temukan di dalam siapa? Kalau saudara butuh senang, Filipo. Kita Filipo, dibuat apa? Di tengah-tengah sakit senang. Senang apa? Tak ceki. Bayangkan supi berdiri lihat itu barang suka, tapi soalnya ada uang kau bisa beli, orang lain beli, terus kita hanya berdiri kau lihat tuh. Senang. Terakhir dia bilang, tolong foto better. Orang pulang bawa kantong plastik, kita pulang bawa foto. Oke. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita yang keempat, sebagai yang menyempurnakan hukum Taurat, Yesus datang bukan sekedar untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan agama kita, tapi membawanya pada arah yang berkenan kepada Tuhan, baru saudara bisa menikmati. Nanti akhir dari ini saya akan mengarahkan kita untuk menikmati bagaimana mujizat itu dalam hidupmu. Yang penting saudara paham dulu, dia harus ditempatkan pada track yang benar. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa mujizat itu berbeda dengan sulap. Tahu sulap? Pernah nonton? Di siapa yang main? Mujizat yang sulap sama kok beda? Beda kok sama? Beda. Oh, dia pun tulisan saya beda. Tapi memang mujizat yang sulap beda. Pertama, sulap itu tipuan. Sulap itu apa? Tipuan. Angkat tangannya tukang tipu. Di sini tidak ada. Wih, orang di sini diberkati semua. Sebentar bukan mujizat, tapi bisa sedunia kiamat. Oh, semua sejujur-jujur ini. Tipuan. Itu kalau sulap itu tipuan. Saya mau tanya dulu, tipu itu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tipu itu tipu, tidak ada tipu untuk kebaikan. Lebih baik tidak kasih tahu daripada kasih tahu tipu. Kenapa? Alkitab bilang begini, satu tipu itu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa Bapak tidak pergi gereja? Saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu nih. Ketemu dia punya istri, kita bilang begini, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak bilang, saya sakit, Ma, belum kasih tahu Mama. Sudah, ikutilah tiga. Di sini juga ada. Dia ada duduk di sini. So tunjuk. Tapi kita ini kadang-kadang bukan tipu. Kita suka pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi, Bapak. Tapi, kalau tapi itu sudah pilih. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi, kalau tapi itu sudah. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ada jemaat yang tidak datang ikut KPI, terus kita tanya, Kakak, kenapa tidak ikut KPI? Terus saya bilang, sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud itu soal lagi. Kedua, sulap itu hiburan. Ada yang kurang terhibur di sini, dimain sulap. Sulap untuk kepentingan hiburan, mujizat bukan untuk hiburan. Mari kita pilih ya.
Sulap itu hiburan, mujizat bukan hiburan. Amin. Amin kok. Nanti yang terakhir saudara yang sebut. Saya sebut 3 saja. Ketiga, sulap itu cari uang. Betul? Betul? Pernah tahu orang? Sulap cari uang. Mujizat bukan untuk cari uang. Yang doa habis kunci doa, Anda bilang 500.000 dulu ayam merah 1, sapi merah 1, dan baju merah 1. Sulap cari uang. Oke kok. Keempat, apa coba? Sulap itu untuk apa? Omong. Sulap untuk PR besok selesai. Dan mujizat bukan sulap. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu saudara beberapa hal. Saya ingin mulai dan mengatakan begini. Tuhan itu menghargai kemanusiaan kita. Tuhan menghargai kemanusiaan kita. Saya ingat sekali tahun 2002 saya melayani di Alor. Saya melayani di 5 mata jemaat yang cukup jauh. Satu saat saya dari Ilawe akan pergi ke Kalabahi. Kira-kira 29 kilo di perjalanan. Saya jalan kaki, modal pisang 1 sisir. Jalan-jalan lewat pantai daerah, mau sampai Mali. Saya lihat ke belakang ada kendaraan 1 datang. Ternyata ada seorang yang kemudian kami 2 sangat baku kenal. Waktu itu belum, Om Denny Lalita. Saya tahan. Bapak mau pergi mana? Saya mau pergi Kalabahi. Pas turun saya di jembatan hitam, saya cukup. Bertanya, oh tahu saya pelayan. Oke, kami jalan. Saudara tahu kenapa saya mau ke Kalabahi? Saya rindu pulang ke Kupang waktu itu. Apa yang paling saya rindukan? Saya rindu ketemu saya Punona. Betul ini. Masa kok saya tipu? Seberapa lama di sana belum lihat bantuan saya jurasa. Saya berdoa, Tuhan, saya mau ketemu Nona doang. Ke Karmana kok ini perasa. Saya sampai di jembatan hitam, mandi cepat-cepat, berharap bisa ke tempat di pelabuhan feri. Dan saudara tahu, feri di Alor akan pergi ke Kupang itu jam 12 siang. Buru-buru minta orang lari antar ke itu pelabuhan. Pas sampai, feri selewat Tanjung 9. Mau buru, mau berenang. Saya kan timur. Itu feri selewat Tanjung 9 dan sedikit lagi masuk di Mulukumbang. Saya bilang, Tuhan, pokoknya saya mau ketemu Nona. Ya, ini sedih. Terus saya balik belakang pulang. Mungkin Tuhan bermaksud minggu depan kok. Waktu saya balik ke belakang begini, saya lihat pegawai ASDP dong lagi baku telepon. Kenapa? Itu feri harus kembali. Karena ada alat yang dibawa dari waiter harus diperbaiki di Kupang. Itu feri putar di Tanjung 9 kembali. Datang, buka dia pun pintu feri, alat itu naik dan saya juga naik. Saya percaya satu hal. Apa itu? Mujizat. Tuhan menghargai kemanusiaan kita. Ada titik-titik tertentu di mana kita tidak berdaya, tapi Tuhan mampu melakukannya. Amin.